Oke, assalamualaikum. Berjumpa kembali sama Villa Tailor. Pada kesempatan kali ini Villa Tailor akan memperlihatkan cara menjahit celana full dari awal sampai akhir. Sebelum saya lanjuti teman-teman, mari saya terangkan dulu, kita sudah mempersiapkan pola yang sudah kita potong. Ada 4 bagian, depan 2, belakang 2, dan perlengkapan lainnya untuk kain kantong depan dan kain kantong belakang, serta tempat kedudukan resletingnya dan tempat ikat pinggangnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat sampai saat ini beraktivitas dan diberkahi kesehatan dan rezeki yang banyak. Teman-temanku sekalian dimanapun berada, Villa Tailor selalu mendoakan semoga teman-teman semua langkah-langkahnya diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, mari bantu dulu channel Villa Tailor dengan cara klik like dan subscribe. Silahkan di komen jika ada pertanyaan. Semoga apa yang saya perlihat dan apa yang teman pertanyakan nanti sama-sama bermanfaat bagi kita. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan subscribe-nya dan like-nya. Saya doakan teman-teman selalu sehat. Teman-teman, sekarang kita mulai. Pertama sekali yang harus kita kerjakan adalah mempersiapkan kantong celananya sebelum kita gabungkan. Oke, sekarang saya siapkan dulu, saya jahitkan dulu kantong bagian belakang. Sebelum kita satukan, kita jahit di sini. Saya memakai kain peslin ini teman-teman karena bahannya ini tipis, jadi saya tempelkan agar gampang apabila kita bobok atau kita gunting dia tidak pecah bahannya teman-teman. Jahit dulu klemnya ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita jahit keliman bagian kantong belakang. Batasnya sudah kita tandain ya teman-teman ya. Jadi ukuran dari ujung sini ke lubang kantongnya saya bikin di 9 cm kotor ya. Setelah itu kita tempelkan kain kantongnya ya teman-teman. Ini kain kantongnya. Jadi sudah saya tandain teman-teman, ini garisnya, ini batas lubang kantongnya, dan nanti akan seperti ini hasilnya teman-teman. Sekarang kita menjahitnya teman-teman. Ini lebar kantongnya itu di 14 cm teman-teman. Jadi sudah ini ukurannya 14 cm sudah kita tandain dengan garisan. Jadi kita temukan seperti ini teman-teman, kita temukan garis sama garisnya. Ini agar supaya tidak lepas atau tidak miring ya teman-teman. Jadi kita jahit dulu. Setelah kita jahit seperti ini teman-teman, jadi kita balikkan. Sekarang kita pasang bis untuk kantong belakang ya teman-teman.
Jadi kita siapkan, sudah kita pasang kain keras di dalamnya, sudah kita cetak. Sekarang kita pasang teman-teman. Cara pemasangannya bukan seperti ini teman-teman, kita balikkan seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman. Kita cocokkan dengan garis yang sudah kita tandain teman-teman ya. Jadi setelah kita jahit ini teman-teman, barulah kita bobok di sininya teman-teman, di pinggir ini teman-teman. Itu boboknya kita bobok sedikit aja teman-teman, sekitar setengah senti teman-teman. Kita gunting, perhatikan ya teman-teman, kita gunting ini. Setelah itu kita gunting miring ke ujung bis yang sudah kita jahit teman-teman. Pas-pas ya teman-teman ya. Sekarang di bagian sebelahnya lagi. Setelah itu teman-teman, sudah kita gunting, baru kita balikkan ke belakang teman-teman, ke dalam seperti ini. Hampir nampak ya teman-teman ya hasilnya kan. Setelah kita jahit, barulah kita jahit bagian dalamnya teman-teman. Bagian dalamnya seperti ini base-nya tadi teman-teman, ini. Jadi kita jahit ke kain kantongnya teman-teman. Setelah kita jahit ini teman-teman, baru kita jahit bagian luarnya. Setelah itu teman-teman, kita potong ini sedikit aja, sekitar setengah senti. Ini teman-teman, ini juga setengah senti. Setelah itu baru kita ambil kain kantong bagian belakang. Ini kan ada garisnya teman-teman, ini batas lubang kantongnya. Jadi kita temukan seperti ini ya, temukan seperti ini. Kita sesuaikan, kita cocokkan lipatannya ya teman-teman, seperti ini kan lipatan bagian dalam, bagian bawah ini teman-teman. Jadi kita temukan seperti ini agar dia sama rata teman-teman. Setelah itu kita temukan lubangnya teman-teman. Lubangnya ini kita temukan lubangnya, garis sama garisnya kita temukan seperti ini. Sama juga yang di sebelah sini kita temukan. Setelah itu teman-teman, baru kita lipat ini teman-teman, lipat sedikit, kita kasih jahit tindih di atasnya teman-teman. Sudah kita jahit seperti ini teman-teman, barulah kita jahit bisnya ini teman-teman, di badan kain ini. Kita
kita jahit teman-teman seperti ini. Nih ujung ke ujungnya. Itu kita jahit yang bagian belahnya lagi. Sudah terlihat ya teman-teman ya, kantong belakangnya hampir selesai. Kalau bagian luarnya sudah selesai teman-teman. Coba perhatikan teman-teman, ini teman-teman, ini kantong bobok celana bagian belakang. Sekarang tinggal kita tutupin kain kantongnya teman-teman. Ini kain kantongnya masih belum ditutup ya, belum ditutup ya. Sekarang kita tutup kiri dan kanannya teman-teman. Caranya kita lipat, temukan seperti ini teman-teman. Ini kita lipat ya teman-teman ya, seperti ini. Setelah itu ini bagian sebelahnya lagi, apanya, bagian kita lipat juga, kita temukan seperti ini teman-teman. Sekarang sudah tertutup ya teman-teman ya. Jadi kantong ini sudah tidak ada lubangnya lagi, sudah menjadi kocek ya, sudah menjadi kantong. Ini seperti ini ya teman-teman ya, sudah jadi kantong. Sekarang yang ini kita kunci teman-teman. Ini yang ke atasnya kita kunci, di atasnya kita jahit. Jadi seperti ini cara membuat atau menjahit kantong celana bagian belakang ya teman-teman. Sekarang kita menjahit kantong samping teman-teman, kiri kanan itu teman-teman. Jadi ini sudah kita tambahin garisnya teman-teman. Panjang kantongnya di ukuran 16 cm teman-teman, 16 cm dari atas kotor. Jadi sedangkan jarak dari pinggir ke ke lubang kantongnya, habis kantong itu di 3,5 cm teman-teman. Jadi kantong ini modelnya kantong miring teman-teman, bukan kantong bobok lurus. Oke teman-teman, sekarang kita taruhkan bisnya teman-teman. Ini bis untuk kantong miring teman-teman. Kita taruh di sini. Ini kita lewatin dari yang kita tandain itu 1 cm teman-teman ya, 1 cm untuk penguncinya aja teman-teman. Setelah itu baru kita taruh kain kantongnya teman-teman, kantongnya. Jadi kain kantongnya pun supaya kita tidak sudah kita cetak dan kita buat batas ukurannya dengan garisan juga teman-teman. Jadi kita ikutin garisan yang sudah kita tanda.
Oke teman-teman, perhatikan ya teman-teman ya. Jadi langkah keduanya kita menjahit kantong kiri kanan. Yang sisanya ini teman-teman kita potong. Yang bagian ini kita gunting di batas jahitan terakhir tadi teman-teman. Setelah itu kita balikkan, kita bentukkan bisnya dulu teman-teman. Kantongnya teman-teman, perhatikan teman-teman, cara bikin bis kantongnya seperti ini teman-teman. Ini kantong kain bisnya tadi kita lipat bersamaan dengan kain kantong. Setelah itu kita jahit. Kita keluarkan bisnya itu kira-kira setengah senti teman-teman ya, boleh juga kecil daripada itu. Nah ini bis kantong ya teman-teman. Setelah itu baru kita jahit bis kantongnya ke kain kantongnya supaya tidak lepas ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita jahit di kain kantongnya. Yang lapisan dalam kantongnya teman-teman kita pasang. Saya dengan warna yang sama, biasanya kain kantong itu beda dari warna dasarnya, tapi lantaran bahannya berlebih saya ambil dari bahan ini sendiri. Jadi tetap saya tunjukin seperti mod biasanya teman-teman. Jadi kita jahit di sini, di sebelahnya ini lapisan dalam, agar apabila kantong dibuka dia tidak terlihat bahan yang bagian dalam, dia tertutup dengan bahan sesuai dengan kain celananya. Setelah itu teman-teman kita satukan. Sebelum kita satukan kita potong dulu sisa bisnya tadi teman-teman. Sekarang kita tempelkan ke tanda yang sudah siap ya teman-teman ya. Ini ukuran yang sudah kita tentukan. Kita tempelkan seperti ini. Setelah itu kita kunci dulu di atas ini. Setelah itu kita kunci di bagian ujung kantong teman-teman. Ini lihat, kita taruh seperti ini. Setelah itu kita kunci. Ini ada lapisan 2 ya teman-teman. Nah, ini yang kita buat tadi teman-teman, yang kita jahit barusan. Ini untuk menutupi kain di dalam teman-teman. Jadi kita kunci dulu di sini.
setelah itu teman-teman baru kita tutup bagian bawah teman-teman. Tutup bagian bawah ini, ujung kantong bagian bawah kita jahit seperti ini. Nanti kita balikkan. Sudah kita jahit, baru kita balikkan seperti ini teman-teman. Seperti ini, baru kita kasih jahit tindih di atasnya teman-teman. Setelah kita siapkan seperti itu teman-teman, ini yang sudah kita siapkan. Sekarang kita satukan dengan bidang bagian belakang yang tadi teman-teman. Ini yang tadi bidang bagian belakang ya. Jadi kita temukan teman-teman. Kita temukan seperti ini. Ini kita lipat dulu, yang bagian ini yang kita satukan teman-teman. Kebetulan kameramennya ini teman-teman anak saya sendiri, jadi dia kelihatannya agak capek karena video ini memang agak panjang teman-teman. Jadi tolong bantu video ini untuk anak saya, di subscribe ya teman-teman ya. Namanya Sali teman-teman. Ada YouTube-nya yaitu Cerita Sali teman-teman. Tolong kunjungi juga YouTube-nya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman dari anak saya. Sekarang kita lanjutin teman-teman. Nah, jadi inilah ujung kantong paling bawah tadi teman-teman. Seperti ini dia yang sudah kita jahit. Kita kunci sedikit di sini teman-teman agar ada kekuatannya teman-teman. Setelah itu kita potong di sini teman-teman seukuran 3 cm teman-teman. Nah, oke, jadi kita tarik ini ke sini. Setelah itu ini kita satukan teman-teman sampai ke bawah. Setelah kita satukan ini teman-teman, ini kan ada 2 sisi teman-teman, bagian depan, bagian belakang. Jadi ini kita belah seperti ini teman-teman. Kita belah dan kita matikan seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman baru kita ambil yang ini baru kita taruhkan di sini teman-teman sampai ujungnya. Perhatikan ya teman-teman, kalau buat celana ini kerja yang perlu kita ketahui yang lebih susah itu cara membuat kantong dan memasang resleting teman-teman. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan betul. Kalau untuk menggabungkan itu teman-teman, itu saya rasa teman-teman gampang untuk mempelajarinya. Jadi sudah kita belah seperti ini teman-teman, kita belah 2, pisahkan. Setelah itu baru kita taruh seperti ini. Setelah kita pisahkan itu kita jahit
di pinggir jahitan yang sudah kita gabungkan tadi teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Nih, semoga gambar yang diambil anak saya ini bisa jelas teman-teman melihatnya ya. Namanya Sally loh teman-teman. Setelah itu teman-teman, barulah kita lipat kain kantong yang berlebih ini teman-teman, yang sisa ini ke kain yang sudah kita belah tadi teman-teman, seperti ini. Inilah yang kita belah itu teman. Ini seperti ini dia. Jadi kita jahitnya di bagian sebelah sini teman-teman. Oke, sekarang sudah siap kantong samping. Kebetulan yang satunya sudah saya siapkan sebelum ini, karena cara kerjanya hampir sama betul. Jadi sekarang kita melanjut cara memasang yang langkah ketiganya, memasang resletingnya teman-teman, resleting celana. Ini teman-teman, ini yang bidang yang satunya teman-teman. Jadi kita sekarang memasang resleting celananya. Kita memasang resleting celana ini teman-teman, kita ambil dari ukuran resleting ini, kita tandain di sini. Setelah itu baru kita taruh tempat kedudukan resletingnya. Kita lewatin 1 cm dari panjang resleting ya teman-teman ya. Nah, kita taruh seperti ini. Setelah itu baru kita jahit. Kita jahit tindih di atasnya ya ini teman-teman. Setelah itu baru kita pasang resletingnya teman-teman. Resleting ini patokannya teman-teman, kita menjahit di sebelah sininya. Patokannya itu di ujung resleting ini, di jahitan ini teman-teman. Ini cara memasangnya, yang bagian kepalanya dibalikin seperti ini teman-teman, karena nanti hasilnya akan seperti ini, seperti ini. Nah, jadi kita harus menjahitnya dibalikkan teman-teman. Oke, sekarang kita jahit.
kita jahit 2 kali aja ya teman-teman, agar resletingnya betul-betul kuat. Itulah bedanya kita menjahit di tailor teman-teman, karena jahitannya itu betul-betul kuat teman-teman ya. Setelah itu baru kita jahit ke kedudukan sebelahnya teman-teman. Ini kita lewatin dari yang sebelah sini, kira-kira 1 cm atau 1,5 cm. Kita jahit seperti ini. Kita sisakan dari ujung resleting ini kira-kira 1 cm. Setelah kita jahit di kedudukan resletingnya ini atau pisau-pisaunya ini, kita tandain teman-teman batas ujung jahitan ini teman-teman. Ini bidang satu ini kita tandain agar nanti kalau kita temukan dia betul-betul sama lurus teman-teman. Oke, setelah itu baru kita jahit yang bidang sebelahnya, kita gabungkan ya teman-teman. Ini bidang satunya kita lipat, ini yang sudah kita tandain kita taruh di garis yang sudah kita siapkan. Di ujung ini teman-teman, di ujung resleting ini kan ada batas akhir resleting, jadi kita potong di sini teman-teman. Kita potong ini 1 cm. Setelah itu baru kita lanjutkan. Kita berhenti di tempat yang sudah kita potong tadi ya teman-teman. Setelah itu baru kita satukan pisak bagian depan sini. Kita mulai menjahitnya teman-teman. Rasakan ujung resleting ini yang ada besinya tadi, disitulah batas dan awal mulanya kita gabungkan jahitan pisaknya teman-teman. Setelah itu teman-teman baru kita bentuk kedudukan resleting ini teman-teman. Ini dia teman-teman yang kita jahit tadi. Ini yang bagian bawahnya belum kita jahit, nanti kita gabungkan baru kita jahit. Ini resletingnya teman-teman. Jadi sebelum kita jahit yang bagian sebelah sini, dia akan seperti ini. Ini dia teman-teman. Jadi sekarang kita, supaya dia enggak seperti ini, kita jahit dulu teman-teman. Kita mulai dari bidang sebelahnya ini. Perhatikan teman-teman, kita turunkan ini, baru kita jahit. Rasakan teman-teman, rasakan ini ada terasa tebal ya teman-teman. Jangan melewati dari kedudukan resleting yang bagian dalam. Setelah itu kita tarik ke atas. Yang di
di sini teman-teman, pelan-pelan aja. Inilah cara memasang resleting ya teman-teman ya, memasang kedudukan resleting dengan resletingnya. Oke kan teman-teman, ini sudah terpasang seperti ini. Ini ada sisanya, ini memang sengaja tadi teman-teman, jadi sekarang kita potong sisanya. Oke, jadi sekarang tinggal kita menggabungkan bidang kain ini semuanya teman-teman. Kita gabungkan mulai dari bawah sampai ke pisaknya. Ayo teman-teman, semangat belajar ya teman-teman. Yang belum tahu perhatikan video ini, sengaja saya buat biar teman-teman tidak melacak ke sini ke situ video yang lain. Dari sini, dari video satu ini udah termasuk lengkap cara tutorial menjahit awal sampai selesai bikin celana panjang ya teman-teman. Nah, ini kita temukan pisaknya teman-teman. Setelah itu baru kita satukan lagi di bidang sebelahnya. Baru kita jahit bagian pisak belakang, bidang belakangnya teman-teman. Nih. Jadi sekarang kita gabungkan bagian belakangnya. Bagian belakang ini sudah kita tandain batasnya ya teman, sesuai dengan size yang sudah kita siapkan. Di bagian pisak ini teman-teman, perhatikan jelas-jelas teman-teman, ini kita belah dua, jahitan yang bagian paha ini, dan di bagian dalamnya juga kita belah dua seperti ini teman-teman. Ini setelah itu baru kita jahit. Agar supaya agak kuat jahitannya teman, jadi bagian pisak ini kita buat 2 kali jahitan, karena di bagian pisak atau di bagian selangkangan itu sering pergerakan, sering jahitannya tepat teman. Ini sudah kita gabungkan teman-teman. Ini kita belah dulu. Ini
Sekarang sudah selesai kita gabungkan teman-teman. Selesai kita gabungkan. Jadi tahap berikutnya kita memasang pinggangnya teman-teman. Pinggang celana ini. Ini sudah selesai ya teman-teman. Ini kantongnya. Ini resletingnya sudah kita siap, sudah kita jadikan. Ini kantong belakang sudah. Sekarang kita tahap kelimanya teman-teman. Tahap kelimanya kita pasang untuk ikat tali kaspernya teman-teman. Jadi kita ambil dari ujung tali kasper ini itu di 9 cm teman-teman. 9 cm itu tergantung besar celana. Kebetulan ini ada kain kantong di dalam, saya bikin di situ batasnya teman-teman. Setelah itu teman-teman, kita jahit yang bagian sini teman-teman. Kita ambil dulu ukuran yang paling belakang ini. Di bagian belakang ini ada 2 tali kasper yang harus kita pasang. Ada 1 atau 2. Biasanya kalau celana kantor atau celana Melayu atau celana koko, celana apa, ini biasanya ada 2 di belakang. Ini jaraknya dari pinggir teman-teman, dari batas jahitan saat kita bikin 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Sudah itu baru kita ambil ukuran sini, yang sebelah sini ke bagian sini. Kita bagi 2, ini di 36 bagi 2 berarti 18, berarti posisinya di sini. Karena ini pinggangnya pakai karet teman-teman, jadi kita sesuaikan posisinya teman-teman. Sedangkan lebar karet yang mau kita pasang di 16 cm teman-teman. Ini tandanya 16 cm, 8 di bagian depan, 8 bagian belakang 16 cm. Jadi posisi talinya ini di posisi akhir ujung karet teman-teman. Sama ada dengan sebelahnya teman, dari ujung ini 9 cm. Setelah itu teman-teman, langkah berikutnya, langkah ke-6, kita memasang ban pinggangnya teman-teman. Sebelum kita pasang, kita garis dulu di bagian depan ini agar bagian depannya betul-betul rata teman-teman ya. Kita tandain di sini dengan kapur. Ini untuk terakhir jahitan supaya nanti apabila dibuka pas dia ketemu teman-teman. Oke, sekarang kita jahit bagian ban pinggang. Perhatikan teman-teman, ini memang membuat celana atau baju celana yang perlu teman-teman perhatikan memang di bagian-bagian yang saya sampaikan ini. Ini batas
sambungan antara sebelahnya sama sebelah sini. Kita temukan teman-teman jahitannya ini, sambungan ini ke sambungan yang bagian ini. Ini kain kerasnya sudah kita tempelkan di sini teman-teman dengan ukuran yang sudah sesuai. Nah, jadi kita jahit di pinggir kain keras ini teman-teman. Ini yang kosong ini untuk posisi karet ya teman-teman ya, karet pinggang ya. Di sebelah dulu kita jahit teman-teman, baru kita jahit dari ujung sebelah sini. Kita sesuaikan dulu panjangnya ini. Setelah itu baru kita jahit. Cara menjahitnya teman-teman, kita tandain batasnya ini teman-teman, tanda yang tadi. Setelah itu kita kunci dulu di sini teman-teman. Kita kunci dulu, kita temukan batas jahitan ini dengan batas jahitan badannya ini teman-teman. Jadi posisinya betul-betul sama tengah. Kita kunci dulu di sini dengan jahitan, nanti kita lepas lagi. Barulah ujungnya ini teman-teman kita potong. Sisanya ini kita potong teman-teman. Kita potong, kita lebihkan anggaran 2 cm atau 3 cm teman-teman. Di langkah berikutnya, langkah ke-7, baru kita pasang hak celananya teman-teman. Celananya, cantolan celananya. Kita jahit dulu sebelum kita pasang hak celana. Itu kita stick balik. Ini setelah itu baru di ujungnya lagi teman-teman, ujungnya ini kita bentuk ujungnya agak bermodel sedikit teman-teman, sini kita miring, setelah itu kita gini, baru kita balik. Kita ikutin seperti guntingan yang kita buat tadi teman-teman. Kita pecahkan sedikit teman-teman ujungnya nih, lewatan apa ini, baru kita stick balik. Seperti
seperti ini teman. Nah, sekarang kita pasang kancingnya teman, haknya. Nah, ini hak celananya teman. Jadi kita pasang dulu haknya teman. Ini di posisi lurus, sambungan dekat resleting ini di pertengahan kain ban pinggang ini teman. Setelah kita pasang yang ini, baru kita pasang yang sebelah ini. Ini kita pasang di pertengahannya juga teman-teman. Kira-kira dari ujung kain ini 1 cm atau 1,5 cm sesuai dengan lurusnya resleting teman-teman. Sudah selesai kita pasang yang hak celananya teman-teman. Ini sekarang kita pasang karetnya teman-teman. Jadi supaya dia apa teman-teman, kita tandain dulu ini batas karetnya. Nah, kita tandain, kita cocokkan nanti. Ini batas karetnya kita cocokkan nanti. Jadi ukuran yang pinggang tadi teman-teman, ukuran untuk karet itu ada 16 cm. Jadi sekarang itu kita ambil 8 cm teman-teman, 8 cm saja. 8 cm bersihnya, nanti untuk jahitan tambah 1 cm 1 cm, jadi kita bikin 10 cm. 10 cm panjang ini 10 cm aja teman-teman. Sebelum kita jahit yang ini teman-teman, lapisan bagian dalam, kita satukan dulu karetnya teman-teman. Satukan dulu seperti ini, kita lewatin 1 cm. Setelah itu kita temukan yang kita tandain tadi. Kita jahit. Kita jahit dulu. Jadi karet ini sudah kita kunci kiri kanannya. Nanti baru kita jahit bagian atas, bagian luar pinggang ya teman-teman ya. Jadi karetnya sudah kita kunci seperti ini teman-teman. Nih, perhatikan teman-teman. Nah, ini dia. Nah, barulah kita jahit bagian luarnya ini. Kita rapikan dulu seperti ini, baru kita jahit. Kita jahit di pinggir jahitan antara ban pinggang sama badan kain, badan celananya ya teman-teman ya. Ban pinggang ini kelebarannya teman-teman saya buat di 4 cm ya, 4 cm lebarnya, sedangkan panjangnya itu tergantung size celana. Tetapi celana ini kita pakai karet, jadi bisa dia
menyesuaikan ya pinggang yang memakainya. Teman-teman harus teliti ya kalau menjahit yang bagian depan, bagian atasnya ini, perhatikan di bagian belakang sudah menutupi ya, menutupi seperti ini. Jangan sampai nanti kita jahit ininya tidak terjahit, jadi harus betul-betul kita perhatikan. Sedangkan bagian karet ini teman-teman, jadi kita kasih jahitan di atasnya, kita tarik, seperti ini teman-teman. Ini pinggang karet. Kalau sudah dijahit dia bentuknya seperti ini. Setelah itu baru kita jahit di sebelah lagi, seperti yang dijahit yang tadi ya. Setelah itu teman-teman, langkah terakhirnya yaitu yang ke-8, kita menjahit tali kaspernya ini teman-teman. Kita ambil dari ban pinggang ini 1 cm, jahit di sini. Sudah selesai teman-teman pemasangan ini teman-teman, baru kita melipat bagian kakinya teman-teman. Video yang dari awal sampai akhir ini teman-teman bisa mengerti dan paham. Saya doakan setelah selesai melihat video ini dari awal sampai akhir, teman-teman sudah bisa membuat celana atau menjahit celana baru dengan mudah dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa teman-teman, apabila video ini
bermanfaat, tolong di-sharekan kepada teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, coba perhatikan di sini teman-teman. Ini hasilnya teman-teman ya. Inilah yang sudah kita jahit dari awal, kantong yang sudah kita bikin. Ini bagian belakangnya. Inilah hasilnya teman-teman. Jadi video ini perlihatkan sama teman-teman, semoga teman-teman yang menontonnya dapat mempelajari dengan mudah. Oke, demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.